Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 kuliah interpersonal skill dan kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mempertahankan suatu hubungan. Hubungan ini tidak hanya di pasangan saja, tidak hanya di keluarga, melainkan di pertemanan ataupun di rekan kerja dan lain-lain. Baik, teman-teman, saya akan tanyakan dulu beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab melalui e-learning ataupun nanti jawaban secara offline, bertemu di kampus atau bertemu secara Zoom dengan saya. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara Anda ketika membuka hubungan dan akan mempertahankan hubungan tersebut? Yang kedua, bagaimana cara Anda berkolega dengan klien atau dengan pembeli atau dengan penjual, distributor, reseller, dan lain-lain agar jalinan kerjasamanya bisa terus dijalankan? Silakan dijawab dengan mencantumkan jawaban di e-learning ataupun nanti pada saat kita bertemu di kuliah melalui Zoom atau pada saat juga kuliah offline di kampus. Itu pertanyaannya, ada 2 pertanyaan harus teman-teman jawab. Dan kita sudah semua tahu, menjaga satu hubungan itu lebih sulit dibandingkan membuka hubungan. Makanya kenapa dalam hubungan itu kadang-kadang membukanya ini dengan cara yang sangat amat manis. Ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya hanya berhenti di tengah jalan, tidak sampai selesai. Banyak juga dari kita yang dapat sih dengan mudahnya membuka hubungan, tapi tidak bisa mempertahankan suatu hubungan. Ada cara bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan agar tetap langgeng. Apa aja? Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari kita harus mampu dalam menjaga kesepakatan. Dan bagaimana sih cara kita untuk bisa menjaga kesepakatan tersebut? Yang pertama sekali, ketika memang kita sudah memiliki janji dengan orang lain, apalagi klien, jangankan pasangan ya, tapi ke klien, keluarga, sahabat, teman. Kalau sudah menyatakan jam sekian, berarti harus tepat jam sekian. Please be on time teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terlanjur janji, besok nongkrong ya jam 7, ternyata datangnya jam 8, berarti teman-teman itu tidak bisa berkomitmen dengan baik. Paham ya sampai sini? Kita ambil contoh termudah. Ketika kelas sudah diinformasikan akan mulai jam 10.45, coba apakah di kelas akan seluruhnya datang sebelum 10.45 agar kelas bisa langsung mulai jam 10.45? Oh, tentu saja itu bagi teman-teman yang memang memiliki interpersonal skill yang baik jika berada di kelas sebelum 10.45. Teman-teman, jangan main-main terhadap waktu. Kalau misalnya teman-teman udah sekali telat, kedua kali ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, hari ini telat, besokannya lagi ya udahlah nggak apa-apa, banyak temennya yang telat, besokannya lagi ya nggak apa-apa, dosennya enak. Hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa bermindset seperti itu, maka nanti takutnya akan keterusan. Jadi jangan sampai teman-teman berulang kembali untuk tidak berkomitmen terhadap waktu. Karena apa? Orang yang terlalu mudah melanggar kesepakatan itu akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain kembali. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman sudah bekerja atau mungkin sekarang sudah bekerja, sudah janji dengan klien atau satu kolega dan perusahaannya besar gitu kan ya. Tiba-tiba teman-teman kena macet nih di jalan, walaupun mungkin macetnya hanya di depan kantornya gitu kan ya. Terlambat sekitar 1-2 menit. Mungkin bagi orang Indonesia kebanyakan ya tidak masalah, tidak apa-apa, hanya semenit 2 menit. Bagaimana kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ketemu kolega yang benar-benar Anda telat? Saya tidak suka dengan cara Anda. Bisa-bisa pekerjaan semua proyek saya terlambat hanya karena 1 menit saja. Takutnya ada pihak yang bermindset seperti itu. Takutnya ada pihak yang berpersepsi
terhadap teman-teman karena hanya 1 menit terlambat. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman sudah membuat kesepakatan terhadap orang lain, harus dipegang tanggung jawabnya dan jangan mudah untuk melupakan kesepakatan tersebut. Ini yang pertama mengenai manajemen waktu. Dan yang kedua, teman-teman, ini nih caranya. Ingatlah apa yang telah Anda sepakati. Jangan teman-teman hari ini sudah sepakat dan sudah bilang iya, tapi besoknya tidak hadir di satu acara. Jangan hari ini teman-teman bilang besok saya bawa ini ya, bawa ini. Sehingga membuat teman-teman yang lain, oh yaudah deh dia udah bawa. Ternyata di hari H teman-teman gak bawa. Jangankan bawa, jangankan minta maaf, ingat aja mungkin enggak. Ada orang seperti itu? Mungkin ada, tapi semoga di antara kita tidak ada. Jadi intinya kalaupun memang kita pernah merasa seperti itu, mengiyakan sesuatu padahal kita belum tahu dan kita belum bisa berkomitmen terhadap diri kita bahwa akan menjalankan hal tersebut, jangan mudah mengatakan iya. Lebih baik teman-teman bisa mengatakan, kayak saya nggak bisa deh. Karena teman-teman tahu kemampuan teman-teman tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi tetap dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung orang lain, dan juga harus dengan dukungan alasan yang masuk akal. Alasan tidaknya itu karena apa? Ini ya teman-teman, sekali lagi harus bisa mengingat, ataupun kalau teman-teman ngerasa kalau saya pelupa, nggak apa-apa, catat. Oh ya, besok ketemu ini, bawa ini, dicatat semuanya. Harus tertata dengan baik. Jadi jangan sampai iya tapi hari hanya tidak ada sama sekali. Yang berikutnya adalah ukurlah kemampuan yang ada pada diri Anda. Teman-teman benar-benar harus mengukur bagaimana kemampuan yang ada di diri kita. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman membuat kesepakatan kepada orang lain, tapi sebenarnya teman-teman tuh gak sanggup. Oh iya baik, hari Rabu kita meeting ya jam 10 sampai jam 11. Tapi teman-teman ada yang ngajak meeting lagi jam 11 sampai jam 12 dengan pihak lain. Teman-teman mengiyakan. Teman-teman itu lupa untuk memberikan jeda waktu. Mungkin teman-teman mau istirahat, mungkin teman-teman pada saat mau bertemu ke klien selanjutnya atau orang selanjutnya itu harus mempersiapkan sesuatu. Jadi itu yang harus dipikirkan juga. Jangan iya gitu kan, seharian full padat tapi banyak yang tidak sesuai dengan komitmen. Entah itu waktunya, ada yang terlambat, entah itu kebutuhannya tidak terpenuhi dan lain-lain. Jadi harus mengukur kemampuan diri teman-teman. Kalaupun teman-teman mulai dari pagi ke kampus misalnya, atau mungkin dari pagi bekerja, jangan sampai nanti di tengah kuliah itu karena teman-teman ngerasa, oh ini ada jam kosong nih, di jam kuliah ada jam kosong nih lumayan 2 jam. Yuk kita kesini yuk, janjian gitu kan. Ternyata pada saat hari H, jam kosong itu teman-teman lupa gunakan untuk mengerjakan tugas untuk kelas berikutnya. Bagaimana? Kan kasihan ya teman-teman yang udah ngerasa janjian ke orang lain itu yang sudah merasa janjian dengan teman-teman jadi kayak, ya katanya mau kesini, kan jadi gak enak. Jadi teman-teman harus bisa mengukur kemampuan diri Anda sendiri. Yang berikutnya yaitu buatlah sejelas mungkin. Teman-teman jangan menyetujui berbagai bentuk kesepakatan yang memang tidak jelas. Misal, yuk kalau misalnya besok kita adakan project ini sebenarnya nilainya sekitar 500 juta. Kalian kerjakan dulu ya, nggak usah ada pembayaran dulu. Kita kan teman, nggak usah ada MOU dulu, nggak apa-apa lah kenal ini. Tapi ternyata pada saat project selesai ternyata orangnya kabur. Teman-teman karena ngerasa nggak apa-apa lah teman, makanya tadinya percaya. Akhirnya apa? Teman-teman yang akan merasa kerugian tersebut. Udah proyeknya selesai, dia sudah pakai, tapi orangnya dikejar untuk membayar malah tidak ada. Apalagi kalau misalnya teman-teman dapetin project bikin aplikasi misal ya, ke teman yang kita kenal, temennya bilang nanti belakangan aja deh bro,
bayarnya kan kita teman, cincai lah, atau enggak mungkin ini saya bayarnya sekian dulu ya, nanti pas pelunasan aja. Ternyata pas ditunggu-tunggu tidak ada kabar. Semuanya harus ada hitam di atas putih kalaupun memang teman-teman mengadakan project ada atau suatu perjanjian yang bersifat atau menyerempet soal keuangan ya. Jadi hati-hati. Teman-teman harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau mungkin misal kayak tadi ngerjain project, terus teman-teman udah selesai tapi nggak dibayar, kalau nggak ada bukti atau perjanjian, teman-teman mau nuntut kemana? Gitu kan? Kalaupun memang ada hitam dan di atas putih, paling tidak kita punya kekuatan hukum di atas materai. Itu yang harus dipegang. Jadi teman-teman juga hati-hati dalam membuat kesepakatan dengan siapapun. Untuk selanjutnya, kita harus melihat dengan siapa kita bersepakat. Ya, agar hidup kita bahagia, buatlah kesepakatan hanya kepada orang yang terbiasa menjaga kesepakatan. Dalam arti, jangan sampai teman-teman udah tahu nih backgroundnya temennya temen, misalnya saya tahu sih dia itu dulu kalau misalkan pinjam uang ke saya lama banget baliknya, bisa 5 bulan, bisa bahkan setahun nggak bayar-bayar. Kalau udah ditagih tapi yang ditagih malah lebih galak daripada saya. Tapi ada project malah ingatnya ke dia, mau ngasihnya ke dia. Jadi lebih baik teman-teman cari tim yang lain. Jangan sampai sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu malah dibablasin aja. Malah yaudahlah nggak apa-apa, saya kenal dia ini, nanti tinggal ditagih. Ingatlah pada saat memang dia ada bermasalah dengan Anda. Jadi paling tidak teman-teman bisa punya, oh iya dulu pernah seperti ini, kalau misalkan saya berikan kepada dia, kira-kira saya rugi gak ya? Kira-kira bakalan terjadi lagi atau tidak? Teman-teman harus waspada terhadap hal-hal tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu ada renegosiasi. Jadi teman-teman, ketika memang sudah menemui kesulitan dalam kesepakatan, jangan teman-teman membiarkan terbengkalai dan juga mengabaikan. Kalaupun memang nanti misal teman-teman udah approve satu project, dikasih waktu, jangka waktunya hanya 6 bulan. Ternyata ketika sisa 2 minggu sebelum 6 bulan teman-teman ngerasa ini belum selesai nih projectnya nih, gimana caranya? Lebih baik dikomunikasikan, minta untuk renegosiasi agar untuk jangka waktu project ini diperpanjang. Jangan hanya malah ya udahlah ya nggak apa-apa, kalaupun memang nanti sampai tenggat waktunya 6 bulan sudah habis, ya udah tinggal ngomong aja bahwa saya nggak bisa. Jangan, takutnya nanti teman-teman akan dianggap tidak profesional terhadap yang memberi pekerjaan. Jadi teman-teman harus hati-hati betul terhadap kesepakatan yang ada. Dan selanjutnya ini ada teman-teman harus semaksimal mungkin membuat orang lain mudah untuk mengakses Anda, menghubungi Anda. Jangan sampai teman-teman di sini bikin satu statement, saya tidak bisa diganggu di jam sekian. Itu memang balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Tapi yang namanya pekerjaan, apalagi sudah ada fasilitas yang diberikan oleh kantor ataupun mungkin ada fasilitas yang diberikan oleh kampus, teman-teman itu harus bisa mudah dihubungi. Misal teman-teman meminjam buku perpustakaan, misal ya. Di sini teman-teman dikasih tempat waktu hanya 1 bulan, tapi ternyata teman-teman tidak bisa mengembalikan selama 1 bulan tersebut, sehingga dari pihak perpustakaan akan telepon ke teman-teman. Ternyata nomor teleponnya udah nggak aktif, tanya ke dosennya ternyata udah nggak pernah kuliah lagi, sehingga pihak kampus juga bingung, ini bukunya kemana? Itu contohnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman balik lagi ke proyekan, ada orang yang memberikan teman-teman proyek karena teman-teman ngerasa tidak sanggup terhadap proyek itu, tapi teman-teman sudah pegang biaya yang sudah diberikan oleh pihak yang memberikan pekerjaan. Teman-teman ngerasa aduh kayaknya saya nggak sanggup nih, terus diteleponin gitu kan ya sama yang ngasih kerja, teman-teman nggak angkat sehingga membuat mereka panik.
Gimana kalau rasanya teman-teman menjadi orang yang memberikan project? Pasti akan panik juga. Ini project udah harusnya selesai tapi malah ini nggak bisa dihubungin. Contoh kecil, misalnya gini, teman-teman proyekannya harusnya selesai hari ini, dan ternyata nomor handphone teman-teman atau handphonenya teman-teman ini hari ini lowbat karena malamnya teman-teman mungkin habis begadang, lupa ngecas, sehingga pada saat hari H harusnya teman-teman nyetor untuk proyeknya karena teman-teman kelelahan, jadi lupa untuk cas HP. Itu pasti orang yang dijanjikan bahwa hari ini selesai akan panik betul. Aduh, ini nggak bisa ditelepon nih, jangan-jangan penipuan nih. Bahkan sampai ada persepsi seperti itu memungkinkan karena teman-teman nggak bisa dihubungi, timnya juga nggak bisa dihubungi, atau mungkin keluarganya nggak ada yang bisa dihubungi. Siapa nih yang mau mempertanggungjawabkan? Jadi teman-teman harus banget bisa memaksimalkan diri untuk teman-teman yang lain atau klien lain atau orang luar itu mengakses Anda dengan lebih mudah. Teman-teman, quotes hari ini, sebenarnya orang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Orang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Tapi orang yang lebih bijak adalah dia yang selalu bisa dipercaya. Jadi, teman-teman harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Paham ya sampai sini? Pertanyaan 2 soal tadi jangan lupa dijawab, teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 di kuliah interpersonal skill, dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.